Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas 3G. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama ada ruang lingkup dan lembaga keuangan, yang kedua ada perkembangan dan jenis bank, yang ketiga ada kesehatan dan rahasia bank, yang keempat ada sumber-sumber dana bank, yang kelima ada jasa-jasa bank lainnya, yang keenam ada perusahaan dana pensiun, yang ketujuh ada kartu kredit, dan yang ke-8 ada koperasi simpan pinjam. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari definisinya, fungsi-fungsinya, serta jenis-jenisnya, kelebihan dan kekurangannya, serta kesimpulannya. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu ruang lingkup lembaga keuangan. Nah, pengertiannya, lembaga keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat untuk kegiatan yang produktif. Ruang lingkup tersendiri yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan terdiri dari beberapa lembaga, yaitu sewa guna usaha atau leasing, modal ventura, pembiayaan konsumen, jasa anjak piutang, dan kartu plastik. Ada 4 jenis lembaga keuangan. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara. Bank sentral ini bertugas untuk mengatur pasokan uang di dalam perekonomian, mempertahankan nilai tukar mata uang nasional, dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Bank sentral juga berperan dalam mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan serta menjaga stabilitas harga dan tingkat inflasi. Di Indonesia, bank sentral dikenal dengan nama Bank Indonesia atau BI. Nah, yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah institusi keuangan yang memberikan berbagai produk dan layanan kepada masyarakat. Salah satu fungsi utama bank umum ini adalah mengumpulkan dana dari berbagai sumber dan memberikan kredit atau pinjaman kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan. Selain itu, bank umum juga melayani transaksi jual beli valuta asing atau falas, menawarkan jasa asuransi, cek, giro, serta menerima simpanan barang berharga. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau bisa disingkat BPR. BPR ini merupakan bank penunjang dengan keterbatasan wilayah operasional, kepemilikan dana, dan layanannya. Misalnya memberikan kredit pinjaman dengan jumlah terbatas, menerima simpangan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini mencakup berbagai entitas yang beroperasi di sektor keuangan, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penerbitan surat berharga dan mengalokasikannya ke dalam bentuk investasi perusahaan. LKBB ini tidak melakukan kegiatan menghimpun dana seperti bank, namun tetap memiliki peran penting dalam mengatur pasar keuangan dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Fungsi lembaga keuangan ini yaitu melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, ada memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain atau nasabah. Yang keempat, berfungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan dengan cara menahan nilai aset yang telah dimiliki. Dan yang terakhir ada sebagai fungsi pembayaran. Lembaga keuangan ini memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, likuiditas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban berupa uang jangka pendek yang ditanggung. Yang kedua ada pengalihan aset, adalah menjadi wadah untuk pengalihan aset dari pemilik modal. Yang ketiga ada realokasi pendapatan, adalah menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan realokasi pendapatan. Yang keempat ada kemudahan transaksi, yaitu memudahkan transaksi keuangan dan perpindahan dana. Yang kelima ada menyediakan uang tunai dan penarikan melalui mesin. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu perkembangan dan jenis-jenis bank.
Sektor perkembangan di Indonesia mengalami perbankan yang cukup pesat sejak era reformasi pada tahun 190-an. Setelah mengalami krisis moneter dan perbankan yang menyebabkan banyak bank yang kolaps dan ditutup, pemerintah melakukan berbagai langkah, yaitu beberapa langkahnya adalah penyehatan bank-bank yang bermasalah melalui program pembentukan lembaga pinjaman simpanan atau LPS, pembentukan bank-bank yang restrukturisasi atau BRAO, BTO, BBO, privatisasi bank-bank pemerintah, serta deregulasi dan liberalisasi sektor perbankan. Selain itu, pemerintah juga mendorong perkembangan perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional dalam hal mekanisme operasional, produk-produk yang ditawarkan, serta dasar hukum yang digunakan. Perbankan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, larangan riba atau bunga, gahar atau ketidakpastian, masyir atau spekulasi, serta ketaatan terhadap syariah. Perkembangan sektor perbankan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah bank, aset bank, kredit bank, dan pihak ketiga atau DPK bank, rasio kecukupan modal atau CAR, rasio kredit bermasalah atau NPL, serta rasio intermediasi. Peran sektor perbankan di Indonesia sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Dengan demikian, bank dapat meningkatkan efisiensi alokasi dana dalam perekonomian, mengurangi biaya transaksi, serta mengatasi masalah asimetri informasi. Selain itu, bank juga berperan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi seperti pembayaran, transfer, penjaminan, investasi, dan sebagainya. Dengan demikian, bank dapat meningkatkan inklusi keuangan, aksesibilitas keuangan, serta literasi keuangan masyarakat. Jenis-jenis bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tentang bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Selain itu, berdasarkan statusnya, bank dibedakan menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya berkaitan dengan mata uang asing. Sedangkan bank non-devisa adalah bank yang hanya dapat melakukan transaksi luar negeri dengan negara tertentu. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan menjadi bank pemerintah, bank swasta nasional, bank asing, dan bank campuran, dan bank pembangunan daerah. Sedangkan berdasarkan prinsipnya, bank dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bunga, yaitu pemberian atau penerimaan imbalan atas pinjaman atau simpanan dalam bentuk persentase. Bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu kesehatan bank dan rahasia bank. Di sini kesehatan bank adalah sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya serta kegiatan tersebut mencakup kemampuan menghimpun dana dan masyarakat. Yang kedua, kemampuan mengalokasikan dana.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecakupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepada bank. Serta bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank atas pemerintah Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diterapkan oleh bank yang bersangkutan. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank wajib mengumumkan neraca, dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Rahasia bank menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Ketentuan bank sendiri adalah yang pertama, ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45. Menurut undang-undang ini, ketentuan rahasia bank mengalami perubahan dan perkembangan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Oke, kita masuk ke materi keempat, yaitu ada sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Dana-dana itu sendiri yang berasal dari yang pertama ada dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal-modal sendiri, maksudnya adalah modal setoran dan jenis-jenis sumber dana bank, yaitu yang pertama ada dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Yang kedua ada sumber yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Yang ketiga ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal. Ada beberapa simpanan, yaitu yang pertama simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan. Sarana penarikannya yaitu yang pertama ada cek. Cek merupakan suatu perintah tanpa syarat dari nasabah ke bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.
Yang kedua itu ada biliet giro, merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Oke, kita masuk ke materi kelima, yaitu jasa-jasa bank lainnya. Tujuan pemberian jasa-jasa bank adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Keuntungan jasa-jasa bank ini yang pertama ada keuntungan pokok. Perbankan didapat dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit. Yang kedua ada bank juga memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Yang ketiga, bentuk keuntungan dari jasa-jasa bank ini diperoleh dari biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi, biaya sewa, dan biaya iuran. Jenis jasa bank lainnya itu yang pertama ada transfer. Transfer merupakan kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Keuntungannya ini bagi nasabah yaitu pengirimannya uang lebih cepat, aman sampai tujuan. Yang bagi yang akan memperolehnya ini biaya kirim, biaya provisi dan komisi. Nah, yang kedua ini ada clearing atau clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan dikerilingkan di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek atau biliogiro yang berasal dari dalam kota. Nah, yang ketiga ini ada inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh nih, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Semarang, maka cek tersebut dapat dicairkan di Yogyakarta melalui jasa inkaso. Nah, yang keempat ini ada safe deposit box. Safe deposit box atau bisa disingkat sebagai SDB merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga lainnya. Yang kelima ada bank notes. Bank notes ini merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Bank notes dikenal dengan istilah devisa tunai. Oke, kita masuk ke materi ke-6 yaitu dana pensiun. Dana pensiun ini adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang pensiunan dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Sementara fungsi dana pensiun sendiri yaitu memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Peserta dana pensiun ini dapat memperoleh hak berupa manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada besarnya iuran, masa kerja, serta hasil pengembangan dana tersebut. Selain itu, dana pensiun juga dapat diwariskan kepada anggota keluarga jika penerima dana ini meninggal dunia, sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. Manfaat dana pensiun yaitu OJK menyebutkan terdapat dua manfaat dana pensiun antara lain yaitu yang pertama ada dana pensiun. Adalah sebagai penyambung hidup di masa tua atau sebagai bekal pensiun. Dana pensiun adalah sebagai pengeluaran untuk modal usaha di masa pensiun. Jenis-jenis dana pensiun ini yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.
bagi perorangan, bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ini ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi pekerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Nah, PPIP sendiri itu adalah program pensiun di mana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Dalam PPIP ini, resiko pengembangan dana dan ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Sedangkan PPMP adalah program pensiun. Selain PPIP, besarnya manfaat pensiun didasarkan pada rumus yang ditetapkan di awal. Rumus manfaat pensiun umumnya dikaitkan dengan masa kerja. Nah, resiko pengembangan dana PPMP ini umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pendiri dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung resiko secara bersama-sama. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun dan bersifat wajib sesuai dengan undang-undang antara lain BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta, PT Taspen atau Persero untuk pensiunan ASN, dan PT Asabri atau Persero untuk para purniawan TNI. Oke, kita masuk ke materi ketujuh, yaitu kartu kredit. Pengertian kartu kredit sendiri adalah alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan keuangan berbentuk kartu segi empat yang mirip kartu ATM biasa. Sebagai pengganti uang tunai, Bank Indonesia sudah menetapkan kartu kredit sah digunakan sebagai alat pembayaran. Kartu kredit dapat ditukarkan dengan barang atau jasa di tempat-tempat yang menerima alat pembayaran berupa credit card. Tempat-tempat ini disebut merchant. Kartu kredit sebagai alat pembayaran diatur dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia nomor 7 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 10 Pasal 9 PBI tahun 2008 tentang penyelenggara kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Fungsi utama kartu kredit itu memang untuk memudahkan transaksi keuangan, apalagi jika kita biasa berbelanja dalam jumlah besar, entah untuk keperluan pribadi maupun perusahaan, akan terlalu beresiko jika membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Nah, solusinya itu adalah menggunakan kartu kredit itu sendiri. Jenis-jenis kartu kredit ini ada yang berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama ada kartu kredit nasional. Biasanya kartu kredit ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu yang bekerja sama dengan bank. Pemegang kartu kredit adalah pelanggan perusahaan tersebut sekaligus nasabah bank. Tujuannya adalah untuk memberikan prestise atau kemewahan kepada klien perusahaan, umumnya yang memiliki level vertikal tertentu di perusahaan tersebut. Yang kedua ada kartu kredit internasional. Kartu kredit internasional ini berlaku di hampir seluruh belahan dunia. Penggunanya tidak terbatas wilayah atau negara tertentu. Jenis kartu kredit berdasarkan afiliasinya. Yang pertama ada CO Branding Card. Kartu kredit ini diterbitkan berdasarkan kerjasama antara bank dengan institusi lain, misalnya Garuda BNI, bekerja sama BNI dengan PT Garuda Indonesia. Yang kedua ada Affinity Card. Kartu kredit ini digunakan secara eksklusif oleh perkumpulan atau golongan tertentu. Penggunanya biasanya bergabung dalam kelompok profesi, staf institusi tertentu, atau mahasiswa di suatu perguruan tertinggi. Kartu kredit berdasarkan limitasinya. Yang pertama ada kartu kredit silver. Kartu kredit jenis ini memiliki limit paling rendah, kisaran 4 juta. Nah, yang kedua ini ada kartu kredit gold. Gold ini memiliki limit yang lebih longgar ketimbang silver. Limitnya antara 10 juta sampai 40 juta. Untuk mengajukan kartu kredit gold, kita harus mempunyai pendapatan 5 juta sampai 10 juta per bulan. Yang ketiga ada kartu kredit platinum. Limit kartu platinum jauh lebih
tinggi dibandingkan gold, yaitu antara 50 juta hingga 1 miliar. Pemegangnya rata-rata berpenghasilan lebih dari 100 juta tiap bulannya. Yang keempat ada kartu kredit Titanium. Sebagai kartu kredit kasta tertinggi, pemegang CC Titanium amat terbatas jumlahnya. Hanya mereka yang diundang langsung oleh bank yang dapat menikmati fasilitas kartu ini. Karena pengajuannya yang tertutup seperti ini, tidak dapat banyak yang tahu berapa standar penghasilan yang harus dimiliki pemegang kartu. Manfaat kartu kredit yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Yang kedua, mempermudah pengaturan keuangan. Yang ketiga, membantu dalam kondisi darurat. Yang keempat, perlindungan nasabah pada setiap transaksi. Yang kelima, keamanan terjamin. Dan yang keenam, bonus dan keuntungan tambahan. Materi terakhir yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini adalah lembaga keuangan mikro yang bisnisnya terdiri dari mengambil simpanan dan membuat pinjaman modal. Hal ini sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa dua kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan simpanan bersama atau simpanan berjangka dan pemberian pinjaman kepada anggota, calon anggota, atau koperasi lainnya. Sementara sumber kedua dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya. Yang pertama ada simpanan pokok, yang kedua ada simpanan wajib, yang ketiga ada simpanan sukarela, yang keempat ada dana cadangan, yang kelima ada modal pinjaman, dan yang keenam ada hibah atau donasi. Fungsi koperasi simpan pinjam adalah yang pertama mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota. Yang kedua, menyalurkan dana memberikan bantuan pinjaman pada anggota dan calon anggota yang punya kebutuhan sangat mendesak. Yang ketiga, memberikan tambahan modal usaha untuk para anggota dan calon anggota. Yang keempat, melayani pembelaan dan penjualan barang secara tunai dan kredit. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi yaitu yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, keanggotaan bersifat perseorangan bukan badan hukum. Yang ketiga, mau membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana ketentuan lembaga. Nah, yang terakhir ini ada menyetujui anggaran dasar atau AD, anggaran rumah tangga ART, dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi. Adapun peranan koperasi simpan pinjam yaitu yang pertama ada meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit. Yang kedua, penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jeratan pinjaman ilegal. Yang ketiga, pembagian SAHU sebagai suntikan dana agar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam. Yang keempat, ada pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi. Yang cukup sekian penjelasan 8 materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.